Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 95 bagian 2. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mujahiduna fi sabilillahi. Kemarin kita sudah bahas lah kalau berhenti ya. Nah, kalau tidak berhenti atau wasal ini hukumnya cukup mad tabi'i saja ya, mad tabi'i muqaddar. Kenapa? Ada baris fathah panjang di atas huruf lam dan huruf di depannya tidak disukunkan ya. Maka jika wasal lamnya ini tetap 2 harokat saja. Fi sabilillahi bi'am. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba. Di sini hurufnya adalah waw. Maka mim ini kita bunyikan dengan jelas. Bi am wa berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf wawnya kita panjangkan 2 harokat saja. Bi amwalihim. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Di sini hurufnya waw. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Bi amwalihim wa Berikutnya di sini ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat karena ada nun sukun yang menghadapi huruf fa. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap mau ke makhraj huruf fa disertai bunyi dengung. Nah, karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun, maka bunyi samar dan dengungannya sama. Jadi suara yang masuk hidung juga aliran suara yang keluar dari mulut itu seimbang. Wa anfusihim. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama. Faddalallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya yang lam berbaris fathah. Maka dibacanya tebal. Allah. Faddalallah. Kemudian ada alif lam. Alif lamnya ini dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam tidak dibaca ya. Melainkan kita idghamkan atau kita masukkan ke lam berikutnya. Faddalallah. Allah. Di sini ada hukum mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Faddalallahul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Ja mad tabi'i muqaddar ya. Karena ada huruf jim yang berbaris fathah panjang, maka huruf jim panjang 2 harokat. Al-mujahidi di mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Al-mujahidina
Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf waw. Maka mim dibaca dengan jelas. Bi amwa wa matobi'i zahiri. Karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf waw kita panjangkan 2 harokat. Bi amwalihim. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf waw. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Bi amwalihim wa Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki tingkatan dengung ausat, ikhfa ausat. Karena ada nun sukun menghadapi huruf fa, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai dengung. Wa siap-siap ke fa ya, dengung dan samarnya sama ya. Wa anfusihim him. Ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu hurufnya itu adalah ain. Maka mim dibaca dengan jelas. Wa anfusihim ala jika berhenti di la, ini hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i ya, karena ada alif sebelumnya fathah. Alifnya ini adalah alif bengkok atau alif maksurah ya. Maka lamnya jika berhenti panjang 2 harokat ala. Tetapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya jika berhenti. Sedangkan ketika wasol atau dilanjut, madnya ini gugur, lamnya pendek, alal. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun atau al-iltiqa syakinain. Di mana huruf sukun pertama adalah huruf madnya, alif. Huruf sukun kedua adalah lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, sehingga satu sukun dilepaskan secara bunyi, yaitu huruf sukun pertama, mad. Namanya takhallus bil hadfi. Alal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lam dibaca jelas. Alal qa mad tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf qaf, maka qaf panjang 2 harokat. Alal qa'idi di mad tabi'i zahiri, karena ada ya sukun didahului kasrah, maka dal panjang 2 harokat. Al qa'idina darajah. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya fathah, maka bacanya tebal. Darajah. Tak marbutoh jika berhenti jadi hak sukun walaupun harokatnya fathah tanwin. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.